kalau ngomong cerita kayak tadi nih, ada terjemahannya, ada penerjemah. Jadi tertawanya itu delay, terlambat. Nangisnya terlambat, tertawanya terlambat, jadi lucu anak. Aduh, ada umat Nabi Muhammad yang kayak gitu ya. Betul Kak, terbukti kan sama biar bendera Darussalam ini menyapa tanah Nusantara, bahkan dunia merasakan gaung dari Darussalam ini. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, dan sebelum Anda tutup, Anda berikan segmen pertanyaan Ustaz bagi santri yang mungkin ingin menanyakan tentang materi kita. Mikrofonnya punya beliau. Kami persilakan. Silakan putra atau putri bertanya pada Ustaz. Oke, dari pengurus. Oke, silakan. Ada? Silakan. Kalau ada. Dari putri terlebih dahulu. Putri, pengurus putri. Ada? Irfa lihat. Masa asal. Ya, silakan. Siapa tadi? Ada? Silakan. Tadi yang ada di sini. Terima kasih. Gak ada? Wah, ini semua sudah terhipnotis dulu ini. Ada? Putri? Akhwati? Ya, kalau tidak ada biar ke segmen terakhir Ustaz. Oke. Gimana? Masih? Ikhwan? Gak ada ya? Oke. Baik, kita menuju ke segmen yang terakhir. Maka ketika satu tempat ini Anda munculkan, dan antum pasti akan merindukan satu tempat ini, Bapak. Dan yang kedua, setiap yang hari-hari ini pasti antum punya mimpi. Ana mungkin bercerita tentang public speaking, Ana combine dengan storytelling, tapi paling tidak mimpi antum semakin tumbuh. Pak Happy ngomong dari jam 8, Ana semakin punya mimpi yang powerful, Ustaz. Suatu saat Ana akan berada lebih dari seorang Happy Chandra yang masih belajar ini. Seperti impian anak ini. Anak ini maju ke depan. Seperti Ustaz bilang, siapa yang bertanya? Antum, kejadian ini persis banget Ustaz, seperti di Sidoarjo. Siapa yang bertanya? Anak ini maju ke depan. Bukan bertanya dia. Anak kelas 3 Sidoarjo, Al-Khairiyah. Maju ke depan, apa dia bilang? Pak Chandra, aku kan kesini kan sama nenek Pak. Jadi orang tuaku ini sudah tado Pak Chandra, aku dari Jambi Pak Chandra, tapi tinggal di Sidoarjo. Jadi aku ini tak bisa Pak Chandra, kalau sekiranya hari ini, kalau kau punya mimpi, aku juga punya mimpi Pak Chandra. Ini aku mimpiku, aku tulis dalam kertas Pak Chandra. Boleh nggak aku baca hari ini depan nenekku Pak Chandra? Sini nah, baca sekarang. Nih impiannya, keren banget. Anak kelas 3 SD, doanya, indah banget. Anak capture, dibikin sama tim dalam bentuk jepek. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Karena orang tuanya sudah ta'addo. Dia berasal dari Jambi Ustaz. Kalau ngomong impian, anak ini juga pernah bermimpi. Ada seorang adik, impiannya kayak gini.
Melo banget ya. Di balik kemelowannya, tapi dia punya mimpi. Dan dari tadi, Ana bicara tentang the power of dream. Seperti impian Ibu Ana, dan impian Ibu Ana ini terwujud di panggung kecil hari itu. Ustadz, masih banyak slide-nya, tapi qadarullah saja, nanti mudah-mudahan bisa liko lagi dengan antum. Tapi yang pasti, sebelum anak keluar dari tempat ini, anak ketemu dengan guru-guru nanti siang. Semua hari ini dalam frame mimpi. Antum pakai jas nih, pakai blazer nih, yang kakak kelas 6. Jangan kira loh, adik-adikmu sekarang juga bermimpi, ya Allah. Sekarang duduk di samping aku nih kelas 1, aku juga punya mimpi suatu saat aku harus seperti mereka. Tapi kasihan impian ini nggak terjadi di Kendari. Kenapa diblurin? Nggak boleh sama Kementerian Infokom diblurkan Pak Epi, nggak boleh dimunculin orangnya. Dia ketua BEM kawan, Badan Eksekutif Mahasiswa. Ih keren anaknya, minal mumtazin, cum laude, nilainya tertinggi. Tapi kenapa hari itu tega membunuh ibunya? Apakah itu yang dikatakan anak pintar? Apa itu yang dikatakan anak alim? Itu yang Anda bilang. Orang alim banyak, orang soleh yang dirindukan. Dia alim kak, tapi nggak soleh. Kasihanlah ibu ini. Minta uang Ustaz 75.000 untuk naik PT-PT itu angkot kak, untuk ke Kolaka. Karena merasa dirinya ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa. Allah karim, ditarik ibu ini ke belakang aula, dan dibunuh ibu itu. Anak itu Ustaz, kalau kata bahasa Sunda mah anak dilalajokeun Ustaz. Setiap datang ke tempat ini ada yang kayak gini, datang ke tempat ini ada yang kayak gini. Itu ibroh bagi anak, biar anak lebih punya power of birrul walidain. Dan ini terjadi kan di Yaman. Nabi itu pernah bersabda sebelum wafatnya, man ra'a minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup setelah aku mati, kata Nabi, dia akan melihat sekian fenomena. Dan terbukti ini pemuda hebat pengusaha di Yaman. Dia teriak di pasar, ya ahlal Yaman, wahai penduduk Yaman, aku harus lebih kaya dari ini. Siapa yang bisa membantuku? Padahal dia udah kaya, terkaya di Yaman. Tiba-tiba dia teriak lagi, siapa yang bisa membantu aku ingin lebih kaya? Datang sekumpulan pemuda, kau ingin kaya? Syaratnya satu, antalah kita bi ummik. Kau temui ibumu dan bunuh dia dan ambil jantungnya kepada kita. Nanti kita jual jantung itu dan kau akan kaya. Ini pintar, tapi nggak soleh. Turun dia dari pasar, dia lari. Dan dia mengetuk pintu rumahnya. Ya Umayyah, iftahil bab, buka pintunya. Ibu siapa sih nak? Ketika dipanggil anaknya, pasti dia keluar dari kamarnya menyusuri dinding sambil mengatakan, da'ani waladi, anakku manggilku. Dibuka pintu rumahnya. Antum tahu? Ibu ini mengatakan, ana mustaqun bik. Aku rindu kepadamu nak. Tapi anak itu menjawabnya bukan dengan itu. Menjawabnya dengan apa? Dia dorong ibu itu dan terjatuh. Dan dia mengatakan, aku harus lebih kaya dari ini. Ibu ini bilang, aku akan minta kepada Allah nak, biar kau kaya. Tak cukup ibu, syaratnya aku harus membunuh ibu dan mengambil jantungmu. Ibu ini bilang, nah, in kana hada sa'idan lak. Jika ini buat kau bahagia, bunuh ibumu hari ini juga. Dan ambil jantungku dan kau jual. Yang penting kau kaya dan bahagia. Dibunuh ibu itu. Dibunuh ibu itu di tempat dia dilahirkannya. Berceceran di rumahnya. Darah di area tempat dia dibesarkannya. Dan ibu itu meninggal. Wa kanat fi sakratiha bakiyah. Ibu itu meninggal dalam keadaan sakaratul mautnya itu berlinang air mata. Enak. Tega banget ya anak itu. Ibunya lagi dalam keadaan sekarat, diambil jantung ibunya itu. Jantungnya masih berdetak loh nak.
Dia anak pintar, pengusaha sukses, brother. Tapi nggak soleh. Diambil itu jantungnya yang masih berdetak. Dia lari di atas padang pasir meninggalkan ibunya dalam keadaan sakaratul maut. Sampai dia mengatakan, aku akan kaya. Tapi Allah berkehendak lain. Dia jatuh. Dan jantungnya pun jatuh. Di situ pemuda itu mengatakan, ya Allah, aku tak tega melihat jantung ibuku ini masih berdetak dan tertutupi oleh debu dan pasir. Daripada seperti ini, lebih baik aku membunuh diriku sendiri. Tapi Allah menggerakkan ibu itu. Dia menjawab melalui detak jantungnya. Dia berbisik ke anaknya, anakku, la taqtulni marratain. Jangan kau bunuh ibumu 2 kali. Cukup aku yang terbunuh oleh tanganmu. Tapi kau lanjutkan hidupmu, anakku, agar kau bahagia. People, kesuksesan seseorang karena di situ ada energi orang tua. Beliau sampai hari ini karena ada energi orang tua. Antum juga sama, anak juga sama. Maka di segmen hari ini antum bisa hiasi langit Nusantara melalui alam Darussalam. Tapi antum gak boleh sombong. Jaga korteks antum dan jaga the power of birrul walidain kepada kedua orang tua. Dan itu akan menjadi satu paket dan formula untuk meraih kesuksesan yang prima. Tepuk tangan untuk kita semua. People, semangat baru dan harus berubah. Katakan dan baca, semangat baru harus berubah. Wahid isnani salasa. Tidak perlu berusaha keras menjadi lebih baik dari orang lain. Cukuplah berusaha keras menjadi lebih baik dari dirimu yang dahulu. 4 jam yang lalu antum belum tahu prefrontal cortex. Sekarang antum sudah tahu. 4 jam yang lalu antum belum tahu kalau itu adalah graphite. Kalau ngomong kayak gitu nggak baik. Sekarang antum sudah tahu. 4 jam yang lalu antum belum tahu kisah orang Solomon yang bisa menghancurkan pohon dengan apa? Yes, you still remember that. Jaga korteks antum, jaga ibadahnya, jaga sholatnya, dan ana yakin itu akan menjadi jembatan emas untuk hiasi langit Nusantara. Saatnya ana Happy Chandra untuk pamit dari hadapan antum semuanya. Insya Allah nanti siang kita ketemu dengan Dewan Guru dan para MC. Kemudian setelah itu kami kembali ke Istana Bogor untuk acara besok juga di Yogyakarta dan beberapa kota lainnya. Barakallahu fikum. Ana Happy Chandra, syukran Ustadz sudah menemani kami. Al-afu kalau waktunya agak over sedikit, tapi paling tidak ini kesempatan antum untuk break sebentar sebelum azan sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Darussalam Subang. Saya kembalikan ke antum. Fadhil Ustadz. Kurang semangat. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, sama-sama sukses buat antum semuanya. Dan saya juga merasakan getaran yang luar biasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi tadi itu yang saya sampaikan, mendobrak hal-hal yang memang selama ini tertutup. Ya, kita tidak bisa berkarakter dalam belajar, kita dobrak sekarang. Masing-masing antum memiliki kekuatan masing-masing, ya, memiliki keahlian masing-masing. Jangan berkecil hati. Satu orang di mahfudzah, satu orang di mutalaah, satu orang di bahasa Inggris, satu orang di muhadarah. Masing-masing antum ada karakter masing-masing, memiliki kelebihan masing-masing. Oleh karena itu terus semangat, bergerak, berubah. Seperti itu. Sekali lagi kepada Ustaz Al-Kiram, Ustaz Happy, terima kasih banyak. Alhamdulillah anak-anak kami di sini bisa termotivasi dengan luar biasa tayangan, ya, public speakingnya. Mudah-mudahan hari ke depan entah kapan waktunya bisa bertemu kembali dengan kita semua, ya.
Kita berdoa saja. Oke, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Syukran ala husni istima'ikum. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.